Shalom, Tuhan Yesus dan datang. Firman Tuhan pada hari ini Senin tanggal 8 Desember 2025 yang saya ambil dalam firman Tuhan ayat 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu hari datanglah anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Ayat yang ke-13, lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Yesus Kristus, firman Tuhan menjumpai kita semua, khususnya hari ini Senin tanggal 8 Desember 2025. Di ayat 2 ayat yang pertama, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Jadi Ayub ini dipakai Tuhan. Dia datang ke rumah Tuhan. Di situ juga ada iblis. Jadi ternyata iblis ini ada di mana-mana. Dia berupa roh yang menghasut manusia, yang mencelakai manusia. Ayat kedua, aku bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Jadi iblis ini suka jalan-jalan, melihat anak-anak Tuhan, mata-mata. Karena iblis itu sudah tidak ada kuasa lagi. Setan gigi ompong. Karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan di Bukit Golgota dengan darahnya, menyucikan. Jadi iblis itu tidak ada kuasa lagi. Hanya mengertak gigi ompong. Dia hanya berupa mata-mata saja. Yang mata-mata Ayub di gereja, di rumah Allah. Ayat ketiga, firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab dia ada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk menjelakakan tanpa alasan. Jadi iblis ini berkata kepada Tuhan supaya Ayub ini dihukum, tapi dihukum secara harta-hartanya, tetapi nyawanya selamat. Tetapi kalau kita baca di ayat 42 ayat yang ke-12, Tuhan mengembalikan harta kekayaan Ayub 2 kali lipat. Anak-anaknya yang meninggal juga, dia lahir kembali, malah lebih cantik. Itulah pertolongan Tuhan dan penyelamatan Tuhan sampai hari ini kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Dengar-dengarlah suara Tuhan. Saya bersyukur saya baca Alkitab Kejadian 10 hari. Habis itu baca lagi. Sekarang saya masih di perjanjian lama. Doa-doa supaya 15 hari selesai sampai wahai sudah. Ayat ke-6, maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Jadi sayangkannya nyawanya. Nyawa kamu tidak bisa cabut kecuali Tuhan. Walaupun dia susah dalam fisiknya, hartanya, tetapi nyawa kamu tidak punya kuasa. Itu firman Tuhan kepada iblis. Ayat ke-10, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibir. Jadi Ayub ini tidak berbuat dosa dengan bibir. Dia sabar. Dia menghadapi segala cobaan itu. Tapi Tuhan menolongnya di masa-masa hidup. Makanya 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, tetapi Tuhan memberi jalan keluar supaya kita menanggung. Tentu ada jalan keluar. Orang yang di luar Tuhan aja masih bisa makan, masih bisa dapat tempat tinggal kerja, apalagi kita yang hidup dalam Tuhan. Lebih dahsyat. Lebih berkuasa. Ayat 13, lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaan. Jadi Ayub ini hanya susah tidak begitu lama. Tuhan bantu dia, menolong dia, dia selamat, dia tambah kaya. Makanya orang miskin tambah kaya,
kalau diberkati Tuhan. Tetapi orang kaya hidupnya hanya menipu, iri, tidak bisa pegang omongannya, dia akan miskin. Sakit penyakit menimpa diri. Matius 3 ayat yang kedua, bertobatlah sebelum kerja sudah dekat. Mumpung masih ada hari besok, dan saya bilang lagi baca ayat firman Tuhan. Pada hari ini, Senin tanggal 8 Desember 2025, di ayat 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Ayat 13, lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari, 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaan. Terima kasih, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya, amin.